Yo, what's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue, Dendi. Baru minggu lalu gue udah ngebahas Samsung Galaxy M34. Jujur aja, pengalaman pakai M34 selama 1 bulan tuh buat gue cukup menyenangkan. Terutama kemampuan baterai dan kameranya yang gokil. Tapi pas gue pakai HP ini, pengalamannya kok lebih asik ya. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja gue ceritain pengalaman gue pakai Samsung Galaxy M54 selama 1 bulan. Let's go. Sebenarnya gue udah cukup puas ya selama pakai Galaxy M34. Selain baterainya yang gak ada matinya, sektor lain tuh kayak layar, kamera, desain, performanya tuh berasa pas aja buat gue. Emang gue akuin gak ada yang menonjol banget di salah satu sektornya. Cuma semua sektornya tuh berasa pas aja gitu buat kebutuhan sehari-hari. Pas ganti ke Galaxy M54, semua sektor tadi tuh berasa di-upgrade. Salah satu poin pentingnya yang di-upgrade itu di sisi desainnya. Overall, emang desain back covernya itu mirip-mirip ya, si M34 sama si M54. Masih menganut desain dari S23 Basic-nya, yang emang nggak ngebosenin. Tapi jujur aja, M series kali ini tuh buat gue punya kelebihan di bagian back covernya, karena bagian pinggirannya agak sedikit melengkung. Dan bentuk framenya juga ngebulet. Kalau cuma digenggam bentar emang nggak terlalu berasa bedanya. Cuma pas lu genggam lama-lama, terutama pas main game, serius deh, pasti berasa banget bedanya. Desain kayak gini tuh menurut gua ya the best ya, karena digenggam lama-lama sama sekali nggak berasa sakit. Tapi upgrade sebenarnya ada di bagian layarnya. M54 kelihatan lebih clean dengan desain layar dot display. Walau emang bezelnya masih agak tebal kalau dibandingin sama kompetitornya buat di harga segini. Buat panel layarnya tentu aja dia udah pakai panel Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci. Resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel. Refresh rate-nya 120Hz, touch sampling 240Hz. Peak brightness-nya sampai 1000 nits dan dilengkapi perlindungan Gorilla Glass 5. Overall buat gua no complaint ya buat layarnya. Warnanya vibrant, vivid, detail dan kontrasnya juga bagus banget. Pas gua tes di bawah sinar matahari terik, ya layarnya juga masih kelihatan jelas. Buat kebutuhan sehari-hari udah auto manjain mata lu dah cuy. Kalau buat kebutuhan gaming ya nggak usah ditanya lagi ya. Presisi banget, anti delay. Layarnya juga udah support sampai 10 touch. Cuma satu keluhan gua kalau M54 dipakai buat nonton tuh speakernya aja yang masih mono. Jadi experience pakainya tuh kayak berasa ada yang kurang aja gitu kalau dibandingin sama HP yang punya stereo speaker. Tapi buat kualitas suaranya menurut gua dia masuk ke kategori flat ya. Jadi low, mid, dan high-nya tuh balance, enak. Buat fingerprint scannernya juga disayangkan banget masih jadi satu sama tombol power. Padahal sebenarnya kalau kita lihat specs layarnya udah dukung banget ya buat fingerprint under display. Tapi buat kemampuan bacanya cepet kok, cepet banget malah. Terus fitur lain kayak NFC, Dolby Atmos, sampai link to Windows udah tersedia di sini cuy. Kalau buat SIM card slotnya dia masih pakai sistem hybrid yang bisa 2 SIM card atau 1 SIM card, 1 micro SD card. Poin penting yang di-upgrade juga sama Samsung di M54 itu adalah kameranya nih cuy. HP 6 jutaan dikasih setup kamera kayak gini tuh berasa overkill. Samsung Galaxy M54 pakai triple setup kamera dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel yang pakai sensor Samsung ISOCELL HM6. Terus ditemenin kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Buat hasil foto di kamera utamanya cakep banget. Warnanya cukup vibrant tapi nggak oversaturated. Dynamic range-nya yang ditangkap juga cukup luas. Saat di mode auto 12 megapikselnya aja detailnya udah tajam. Pas gue sandingin sama yang pakai mode 108 megapiksel, kalau dilihat sekilas detailnya juga mirip-mirip. Cuma pas lo zoom ke 50% baru kelihatan kalau 108 megapikselnya nggak cuma gimmick. Foto yang diambil di 108 megapiksel punya detail yang lebih tajam. Gua ngerti sekarang kenapa Samsung nggak berusaha gandeng brand-brand kamera dan bisa dapat gimmick dari watermark dan filter dari brand tersebut. Wong sendirian aja udah cakep begini. Kalau buat hasil foto low light-nya juga masih oke.
Kalau pakai mode auto, tangkapan fotonya cenderung lebih menampilkan kondisi asli saat ambil foto. Tapi kalau kalian ngerasa terlalu gelap, tinggal nyalain aja night modenya. Dia bisa bantu ngeboost cahaya masuk ke sensor kameranya. Oke cuy, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy M54. Ini di resolusinya Full HD 30 fps dan Ultra Steady-nya on. Ini harusnya stabil ya kalau diajak jalan. Kita cobain nih. Oke, cukup stabil ya cuy ya. Terus warnanya dia lebih apa ya? Lebih sedikit ke coklatan ya. Tapi masih oke sih, warna hijaunya juga lumayan akurat nih. Oke, terus ini kita coba jalan dulu, kita tes dynamic range-nya di sini juga oke. Separasi awannya juga masih cukup bagus ya. Detailnya separasinya jelas banget. Terus di sini juga kelihatan agak noise karena dia ultra steady-nya on. Coba kita offin ya di 1080-30 dan dia ultra steady-nya on itu cuma bisa di 1080-30 doang. Di 1080-60-nya dia nggak bisa. Kita cobain nih ultra steady-nya off. Oke, ini ultra steady-nya off. Kalau kita lihat noise-nya berkurang ya, berkurang jauh. Tadi pas di ultra steady-nya on, noise-nya ada tapi sedikit ya. Memang di sini nggak terlalu terang-terang banget karena dia lagi mendung. Tuh kalau kita lihat awannya dia lagi mendung banget. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ultra steady, pastiin cahaya di sekitar lagi terang banget ya. Jadi dia nggak ada noise. Ini untuk autofocusnya juga cepet banget. Cepet banget kalau misalnya ke tangan juga cepet. Nah, terus gimana kalau misalnya kita coba sambil jalan? Sama yang tadi ultra steady-nya on, pas di off ini berbeda jauh nggak ya kira-kira? Kalian yang nilai sendiri ya gimana. Ini juga bisa di 1080-60 fps cuy, kita cobain ya. Ah iya cuy, kelupaan. Kalau misalnya di Full HD 30 fps itu dia bisa switch ke kamera ya. Jadi ke kamera 2 kali digital zoomnya wide. Nah tapi kalau ultra wide-nya agak nge-lag ya. Nggak nge-lag sih. Nah kayak gitu tuh, nggak terlalu smooth ya. Terus pindah ke kamera. Nah pindah ke kamera depan juga bisa. Oke, kayak gitu. Oke, ini di 1080p 60 fps. Kalau kita lihat warnanya lebih bagus. Gue lebih suka di sini karena ya memang fps juga lebih tinggi. Warnanya bagus. Ini lumayan akurat ya cuy ya. Lumayan akurat ini warnanya. Dan warna di sini juga. Wah, ini cukup akurat. Oke. Terus kalau kita lihat dynamic range-nya di sini agak mendung cuy. Jadi nggak kelihatan banget awannya. Nah, itu dynamic range-nya. Terus separasinya juga bagus ya. Terus dia tuh kameranya kalau gua perhatiin dia tuh pinter nge-highlight-nya. Jadi kalau misalnya di sini nih di daun ini, dia kan ada shadow nih di sini nih ya. Ada shadow di sini nih ya. Itu tetap nggak diangkat warnanya, tapi di yang kena cahayanya dia diangkat warnanya dan itu bagus. Terus kalau misalnya kita lihat autofocusnya, oke, autofocusnya cukup cepet juga ke tangan ya, cukup cepet juga. Kalau misalnya kita sambil jalan kayak gini, harusnya sih di ultra steady off stabil juga ya. Cukup stabil ya, jadi nggak perlu ultra steady-nya di onin. Oke, kita cobain di 4K 30 fps. Oke cuy, ini di 4K 30 fps warnanya tetap masih bagus. Terus dynamic range-nya ini awan semua isinya. Nah, di sini tuh. Nah, di situ separasinya awannya juga masih detailnya masih bagus ya. Garis-garis awannya juga masih kelihatan jelas. Terus di sini kalau misalnya kita jalan, wah 4K-nya juga tetap stabil nih cuy. Mantap. Terus kalau misalnya autofocusnya gimana? Kayak gitu. Cepet ya autofocusnya. Warnanya juga tetap asik, tetap mantep. Warnanya tetap mantep. Dan dia
bisa ngangkat tadi yang gue bilang shadow juga masih tetap kejaga tuh, tapi dia warna yang lain kalau misalnya kena cahaya matahari jadi ngangkat dan shadownya tetap digelapin. Nice. Oke, kayak gitu kita coba kamera depannya. Oke, ini ada contoh video dari Samsung Galaxy M54 di resolusi 1080p 30 fps di kamera depannya. Skin tone-nya bagus ya, detail rambutnya juga oke, dynamic range-nya juga masih kelihatan cuy. Nice sekali. Langit di atas ini masih kelihatan jelas ya. Gile, nice. Mid range harusnya kayak gini, 6 jutaan, kamera depannya burik mah buang aja. Dan dia bisa 60 fps juga cuy. Nih kita coba ini. Nah ini di Full HD 1080p 60 fps di kamera depannya Samsung Galaxy M54. Dia bisa 60 fps, bisa 4K juga 30 fps. Kalau cuma Full HD 1080p 30 fps di kamera depan, HP sejutaan juga bisa. Jadi kalau misalnya 6,5 juta kamera depan nggak bisa 60 fps bahkan 4K, ya mendingan skip aja. Dynamic range-nya mantep ya. Wah keren banget. Detail muka juga oke. Nice. Kita cobain 4K-nya ya. Nah ini di 4K 30 fps. Gimana nih? Kalau menurut kalian dynamic range-nya masih tetap cakep ya? Ini cakep loh buat mid range. Cakep loh ini. Terus dia detailnya juga makin bagus ya. Detailnya makin oke, terus skin tone-nya juga cukup bagus. Kayak gitu. Menurut kalian kestabilannya gimana nih? Terus tangkapan mic-nya gimana? Dari tadi tuh pakai mic internalnya si Samsung Galaxy M54. Menurut kalian gimana? Kalau setahu gue sih mic-nya Samsung itu bagus-bagus ya. Tapi menurut kalian gimana? Mic-nya Galaxy M54. Yuk, udah kita balik ke studio. Ya cuy, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy M54 di resolusi 1080p 60 fps. Ini di malam hari, jadi kita bisa tahu nih, biasanya 60 fps kan agak gelap ya kalau malam-malam ya. Dan ini surprisingly terang, dan dia mirip-mirip, dia terangnya sama yang 30 fps nya maupun di 1080 maupun di 4K. Ini mantep. Gile. Dia ya memang ada sedikit noise ya, cuma masih sangat bagus ini buat di malam hari. Gak kayak yang sebelah tuh yang merah-merah, videonya kalau malam parah. Ini keren. Yuk. Buat softwarenya tentu aja dia udah kebagian One UI 6 terbaru yang base-nya dari Android 14. Setelah pakai One UI 6 ini gue temuin banyak banget peningkatannya ya. Dan cukup banyak perubahan ke arah bagus kalau dibanding One UI 5. Terus yang bikin fanboy Samsung seneng tuh dia bakalan dapat Android update selama 4 kali dan security patch-nya 5 tahun. Aman ya. Terus buat RAM dan storage-nya dia cuma tersedia satu pilihan ya, yang RAM 8GB, internal storage-nya 256GB. Buat SoC-nya dia pakai Exynos 1380 yang punya arsitektur 5 nanometer. Kalau buat tes Antutu dia dapat skor 594 ribuan. Ini meningkat dikit ya pas waktu masih pakai One UI 5 yang cuma dapat 579 ribuan. Terus buat CPU throttling-nya dia dapat skor 79%. Dan Geekbench 6 dia dapat single core-nya di 1009 dan multi-core-nya di 2888. Kalau dilihat by synthesis test score-nya Exynos 1380 ini performanya mirip-mirip ya sama si Snapdragon 778G. Tapi gimana dengan experience kalau dipakai buat main game? Kalau buat main Mobile Legends, settingan super ultranya kebuka nih cuy. Experience mainnya juga masih lumayan asik. Drop FPS-nya cuma di sekitaran 50 FPS. Masih aman lah ya. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 70 FPS. Dan suhunya juga masih normal aja di sekitaran 39 derajat. Lanjut kita tes PUBG Mobile. Sebenarnya gue penasaran main PUBG Mobile karena di One UI 5 settingan max-nya tuh cuma ada di HD High. Dan setelah update ke One UI 6 sekalipun, settingan max-nya juga tetap sama cuy, cuma ada di HD High. Gak tahu kenapa ya, tapi sepengalaman gue pakai HP Samsung yang pakai SoC Exynos,
Buat optimize di game tuh agak lama, jadi ya sabar-sabarin aja main PUBG di 30 FPS doangan. Dan karena nggak bisa nampilin grafik yang tinggi, otomatis kerja SoC-nya juga jadi lebih enteng. Alhasil selama main dia rata aja di 30 FPS. Terus gue cobain Genshin Impact di settingan medium 60 FPS. Sebenarnya performa Exynos 1380 ini nggak mengecewakan ya. Dia masih playable banget buat mainin Genshin. Selama gue mainin, dia bisa running di sekitaran 30-60 FPS. Jarang banget di bawah itu. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya masih cukup tinggi di sekitaran 45 FPS. Overall, Exynos 1380 kalau dibandingin sama Snapdragon 778G, performanya tuh saling mengalahkan ya. Di game Mobile Legends dan di PUBG Mobile, rata-rata FPS di 778G tuh jauh lebih tinggi. Tapi kalau main Genshin di Exynos malah lebih tinggi. Jadi sebenarnya dibanding beberapa tahun lalu, performa Exynos 1380 sebenarnya ada beberapa perbaikan ya. Cuma PR-nya juga masih banyak, terutama soal optimizing settingan grafik dan frame rate di sebuah game. Terus buat kemampuan baterainya yang jadi andalan M-Series-nya Samsung, kemampuan baterainya M54 sebenarnya mirip-mirip ya sama si M34. Dia punya kapasitas 6000 mAh, yang kalau dipakai buat nonton YouTube 30 menit dia cuma berkurang 4% aja. Dan kalau buat scrolling TikTok 30 menit dia cuma berkurang 5% aja. Terus buat nemenin gua seharian dia dapat screen on time-nya itu di 7 jam lebih. Bahkan itu masih sisa 40% baterainya. So sebenarnya Samsung Galaxy M54 ini cukup menarik ya. Di luar segmentasi dan harganya aja nih yang gua agak bingung. Soalnya barang bagusnya Samsung si A54 harga SRP-nya itu di official store Samsung ada di 6,4 juta. Sedangkan M54 di 6,5 juta. Di luar emang udah banyak reseller yang ngejual di bawah harga SRP official store Samsungnya. Cuma apakah lebih worth it M54 dibanding A54? Gue juga nggak yakin ya. Tapi apapun itu, kalau misalnya kalian minat sama Samsung Galaxy M54, bisa langsung ceki-ceki aja link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan segitu aja review The Tech Indo buat pengalaman pakai Samsung Galaxy M54 selama 1 bulan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Nidi pamit, ciao. Lagi batuk cuy.